A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasuli al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil wafa wa huwa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali kajian ilmiah kita secara online biidznillah taala terkait tema riba dan dampak negatifnya pada tatanan masyarakat. Sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah yang kita sadur dari kitab Riba wa Adraruhu ala Dhaw'il Kitabi wa Sunnah atau fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah coba mengkaji terkait definisi riba nasi'ah, yang dimana juga sebelumnya sudah kita kaji terkait riba fadl, yang intinya riba fadl adalah pertambahan pada pertukaran satu atau dua barang ribawi yang sejenis, sehingga bila ada pertukaran antara emas dengan emas namun berbeda beratnya, misalnya yang satu 1 gram, yang satu lagi 2 gram, maka ini menjadi riba fadl namanya. Ada perbedaan nilai. Sekarang kita masuk pada riba nasi'ah, dan kalau kita singgung di pertemuan sebelumnya terkait definisinya, yaitu adanya serah terima yang terlambat. Maka waktu itu menjadi kata kunci pada riba nasi'ah. Ketika terjadi pertukaran antara emas dengan emas, sama-sama nilainya 1 gram, namun emas yang satu ini ternyata diserahkan di waktu sore. Atau misalnya setengahnya diserahkan di waktu pagi di majelis akad, kemudian setengahnya lagi diserahkan di esok hari. Nah, maka ini terjadi penundaan penyerahan barang. Nah, ini adalah riba nasi'ah pada komoditas ribawi. Kemudian kita telah sebutkan juga terkait fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan riba hanya berlaku pada riba nasi'ah, riba fadl tidak. Dan ini beliau nukil dari riwayat, beliau dapatkan dari riwayat Usama bin Zaid, dan ini ada beberapa kontradiksi dengan riwayat yang berbeda dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa riba itu berlaku untuk nasi'ah dan riba fadl. Kemudian kita lanjutkan pada paragraf ini, bahwa ketika Ibnu Abbas berkata, haddatsani Usama bin Zaid menceritakan kepada aku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamar riba fin nasi'ah." Riba hanya berlaku pada riba nasi'ah. Artinya apa? Riba fadl tidak berlaku. Qala Imam Nawawi mengomentari hadis ini, dahulu yang dijadikan standar fatwa oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma adalah hadis Usama bin Zaid yang berkata bahwa riba hanya berlaku pada riba nasi'ah. Tsumma raja'a Ibnu Umar wa Ibnu Abbas an zalika. Kemudian keduanya rujuk dari pandangan tersebut. Kemudian mereka berfatwa dengan fatwa yang terbaru, yaitu haramnya riba yang fadl maupun yang nasi'ah. Sebagaimana rujuk itu diinformasikan melalui hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara lugas dan tegas. Wa hadhil ahadits, dan hadis-hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim mengisyaratkan bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu ternyata belum sampai pada keduanya hadis tentang Abu Sa'id Al-Khudri, hadis-hadis tentang riba fadl. Yang sampai kepada keduanya ketika itu hanya hadis tentang riba nasi'ah, sehingga ini dimaklumi, diberi uzur bahwa keduanya memang awalnya berpendapat bahwa riba hanya berlaku pada riba nasi'ah, sedangkan riba fadl tidak berlaku, karena ternyata isyarat dari Imam Muslim adalah keduanya belum sampai kepadanya hadis tersebut. Namun setelah sampai hadis itu, maka keduanya kembali untuk mengambil pandangan, pendapat atau fatwa yang mengatakan riba mutlak berlaku pada riba fadl dan juga pada riba nasi'ah. Sedangkan hadis Usama ini beberapa ulama memberikan pandangan bahwa hadisnya sudah mansukh. Hadisnya mansukh. Apa artinya mansukh? Mansukh itu terhapus dengan hadis yang sudah datang belakangan. Jadi ada hadis yang datang sebelumnya, kemudian ada hadis yang datang setelahnya. Hadis yang datang setelahnya ini menghapuskan hukum hadis
sebelumnya terkait riba nasi'ah. Waqad ajma'a al-muslimun ala tarkil amali bi dhahirihi wa hadha yadullu ala naskhihi. Dan ijma'nya kaum muslimin dari ulama kita itu mengatakan bahwa riba itu berlaku pada fadl dan nasi'ah. Dan aku telah coba mengkaji kata pengarang kitab ini, yaitu Syekh Sa'id bin Wahab al-Qahtani, beberapa ungkapan para ulama, diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, itu memberikan keterangan yang sangat bagus, yang sangat bermanfaat, dan aku mencoba menukilkannya pada tema ini. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, ittafaqal ulama ala sihhati hadithi Usamah wa ikhtalafu fil jam'i bainahu wa bain hadith Abi Sa'id. Telah sepakat para ulama bahwa hadis Usama bin Zaid yang mengatakan la riba innama riba fin nasi'ah, bahwasanya riba hanya berlaku pada nasi'ah, ini adalah hadis yang sahih, yang valid. Dan hadis Abu Sa'id juga adalah hadis yang valid. Maka para ulama berbeda pandangan bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini yang nampaknya secara zahir bertentangan. Faqila, ada yang mengatakan, sebagian ulama mansukh. Hadis Usama bin Zaid ini telah dihapuskan hukumnya oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Namun kata Ibnu Hajar rahimahullah, an-nasakh, penghapusan hukum ini tidak bisa berlaku, tidak dapat berlaku bila masih ada kemungkinan-kemungkinan lain. Waqila, maka beliau membawakan beberapa pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan al-ma'na fi qawlihi, maksud dari ungkapan la riba finnas illa finnasiyah, bahwa tidak ada riba kecuali pada nasi'ah, adalah maknanya ar-riba al-aghlad asy-syadid al-mutawa'at alaihi bil iqab asy-syadid, yaitu riba yang sangat parah, yang sangat besar dampaknya, yang kemudian itu menjadi ancaman bagi apa? Bagi pelaku riba nasi'ah tadi dengan ancaman yang sangat keras. Sebagaimana orang Arab ketika berkata la alima fil baladi illa Zaid, tidak ada orang alim di kota ini misalnya kecuali Zaid. Padahal ada orang alim yang lainnya, hanya saja dia ingin berkata bahwa Zaid lah yang paling alim. Artinya apa? Ada riba selain itu, namun riba yang paling berbahaya adalah riba nasi'ah, karena dia sudah menjadi praktek sejak di masa jahiliyah. Sehingga maksud dari ungkapan tidak ada riba kecuali di nasi'ah saja, riba nasi'ah adalah ungkapan terkait penjelasan bahwa riba yang paling parah itu adalah riba nasi'ah. Berarti riba yang lain ini parah, cuman tidak separah riba nasi'ah secara hukum. Dan juga penafian terhadap riba fadl pada hadis itu min hadis Usama innama huwa bil mafhum fayuqaddam alaihi hadis Abu Sa'id lianna dalalatuhu bil mantuq wa yuhmal hadis Usamah ala riba al-akbari kama taqaddam. Wallahu ta'ala alam. Dan Ibnu Hajar kemudian menerangkan bahwa penjelasan riba fadl tadi yang dinafikan pada hadis Usama ini itu secara mafhum saja. Padahal yang mantuk artinya yang secara tekstual tersebut termaktub di dalam hadis Nabi SAW melalui hadis Abu Sa'id, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tadi, bahwa dia adalah semuanya berlaku. Riba fadl, riba nasi'ah. Sedangkan hadis Usama tadi mengatakan bahwa tidak berlakunya riba fadl itu hanya pada pemahaman hadis tersebut. Sedangkan ini secara tekstual termaktub seperti itu, bahwa fadl adalah tidak boleh. Berarti bila bertemu kontradiksi antara yang tekstual dengan yang kontekstual tadi, maka kata para ulama yang tekstual yang sahih didahulukan. Sehingga terbantahkanlah bahwa pendapat yang melarang riba hanya pada nasi'ah tanpa pada fadl, ini pendapat yang kurang tepat, bahkan lemah. Dan itu juga menjelaskan bahwa riba fadl itu lebih ringan tingkatannya dibanding riba nasi'ah. Fattadaha ma taqaddam, maka jelaslah apa yang telah dipaparkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, riba al-fadl wa riba nasi'ah, riba fadl dan riba nasi'ah keduanya adalah mutlak haram. Fala iskala fi dzalika walillahil hamd. Maka tidak ada lagi kesamaran, kerancuan pada perkara ini, walhamdulillah. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Ini mungkin sekiranya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait riba nasi'ah dan kandungan-kandungan yang terkait, turunan-turunan yang terkait pada masalah tersebut, pun juga dalam
pandangan atau fatwa sebelumnya yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa riba hanya berlaku pada nasiah, namun keduanya alhamdulillah telah rujuk dan mengacu pada hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa riba mutlak semuanya haram pada nasiah maupun pada riba fadl. Dan pada hadis Usama tadi, kenapa tidak disebutkan riba fadl? Itu karena kata para ulama, riba nasiah itu adalah yang paling aghlad asyadid, yang paling berat tingkatannya, sehingga hanya disebutkan nasiah, bukan berarti menafikan yang ringan tingkatannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat segenap pemirsa ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, keikhlasan kepada kita hingga akhir hayat nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.